Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai belajar anak-anak hari ini, silakan KM Azril pimpin doa seperti biasa. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya anak semua? Baik, alhamdulillah. Sebelum dimulai Bapak tanya dulu, yang nggak hadir siapa? Ada? Bentar, Bapak cek. Biasanya yang nggak hadir Melki. Melki ada ya? Alhamdulillah, Melki ada. Berarti lengkap ya, hadir semua di kelas ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan refleksikan badan kita, relaksasi sejenak. Semuanya tutup mata dulu, tapi tidak tidur ya. Jojo tidak tidur ya, ya. Tutup mata aja. Kemudian bayangkan semua lelah, capek, stres, rasa pahit kalian yang hari ini kalian alami. Bayangkan, kemudian rasakan semua kepahitan itu, lelah itu lewat aliran napas kalian. Tarik nafas sedalam mungkin. Tarik nafas, kemudian buang nafas itu seolah-olah semua stres kalian hilang. Buang nafasnya, Tuhan. Sekali lagi. Buang nafasnya. Oke, mudah-mudahan dengan hal tersebut kita bisa rileks menjalani hari ini. Semua lelah, capek, stres, pusing hilang semua. Sudah, malamnya sudah ya, jangan merem terus nantinya tidur. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Nah, anak-anak sekalian, sebelum mulai kegiatan hari ini, kita ada sedikit games dulu barangkali. Kegiatan kita tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial ya judulnya. Cuman sebelum mulai kita akan sedikit games dulu. Gamesnya adalah menebak mana gambar yang dibuat oleh mesin atau AI, mana yang gambar dari kamera asli. Nanti akan ada 5 gambar. Kalian coba tebak mana yang AI, mana yang asli. Nanti kalian ingat-ingat kalian betul berapa, salah berapa. Ya, di sini ada 2 gambar nih perbandingan nih. Mana yang asli, mana yang AI. Kalian tentukan pilihan. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang menurut kalian, silakan pilihan masing-masing tentukan mana yang AI, mana yang foto asli. Yang kiri atau kanan? Yang asli kiri atau kanan? Kiri. Yang asli kiri. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kita lihat. Yang asli adalah yang kiri. Yang kanan dia buatan AI. Tapi mirip nggak? Mirip ya. Makanya tadi ada yang bilang kiri, ada yang kanan. Sekarang yang lebih rada nyantai. Gambar apa ini? Kucing. Tapi dari 2 gambar ini, Cung, Nok, ya, Kecung bagus, Nok Ayu, ternyata ada yang buatan AI. Mana yang AI? Mana yang asli? Yang asli deh, yang asli kanan atau kiri? Kanan. Yang asli kanan? Oke, kita lihat. Wih, betul semua kalau ini. Keren. Tapi mirip nggak? Mirip, walaupun tetap tadi kelihatan ya, kayaknya ya, yang AI ini. Nah, sekarang level 3. Siap. Ayo, mana yang asli, mana yang AI? Tapi beneran, Nok Cung, ini serius. Satunya AI, satunya asli. Yang asli yang mana? Yang asli yang kanan. Oke, kita cek. Semirip itu ya. Semirip itu. Level 4.
Yang asli kiri atau kanan? Yang asli kiri, kita cek. Weh, sudah makin bisa nih. Tapi mirip ya, seolah-olah asli ya. Satu lagi terakhir, Nok. Ya, tahu ini menara apa? Menara Eiffel. Jok, di mana Jok menara Eiffel, Jok? Di Prancis, Jok. Ya, iya, Prancis tuh, perapatan Ciamis ya. Bukan, Jok. Tapi yang mana yang asli? Mana ya? Asli kiri atau kanan? Ada yang jawab kanan? Kita lihat. Baik, betul. Coba kalian lihat dari gambar, dari gambar-gambar ini teknologi masa ini, no. Cung, sekarang ini kita bahkan sangat sulit, hampir mungkin mustahil membedakan mana yang buatan AI, mana yang buatan asli. Sekarang ini sedang begitu zamannya. Mungkin bisa jadi ke depan video, tiba-tiba Azril gitu kan ngomong gitu ya, lagi duduk di kursi presiden gitu ya. Ternyata video buatan AI, tapi nggak kelihatan apa namanya palsu atau aslinya gitu. Zaman sekarang tuh begitu. Makanya kalian harus berhati-hati ketika menyaring informasi. Informasi apapun itu jangan langsung ditelan mentah-mentah. Bisa jadi informasi berupa gambar atau video itu ternyata buatan AI, bukan asli gitu loh. Ya semacam ini nih. Ternyata yang asli yang ini, tapi AI bisa membuat seperti ini, mirip seperti aslinya. AI tahu danau model begini, hampir sama persis. Letak danaunya, kabut-kabutnya dan segala macamnya. Menara Eiffel juga bisa bikinnya ternyata AI itu. Ini yang bikin AI. Bisa dia bikinnya menara mirip gitu ya. Kan seperti itu. Jadi itulah kondisi zaman sekarang ini, sudah zaman AI. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah karena kita sudah masuk ke dunia AI, maka kita harus mengetahui apa etika ya. Etika itu tata cara baiknya gitu ya. Kita menggunakan kecerdasan artifisial itu baiknya kayak gimana? Batasan-batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan juga kita nanti akan menganalisis konten yang mengandung unsur hoax. Ya, mengandung unsur hoax. Nah, sebelumnya perhatikan video berikut ini. Nah, siapakah ini? Nggak tahu ya. Ini adalah sebuah video yang dibuat menggunakan AI. Ya, sebuah video informasi yang dibuat menggunakan bantuan AI. Ada tokoh kartunnya begitu ya, yang nanti ikut cuap-cuap ngomong begitu ya, sambil nanti ada suaranya begitu ya. Judulnya adalah tentang etika penggunaan KA. KA itu kecerdasan artifisial. Kita cek sama-sama. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Elin Chandra Keswari. Nah, namanya Pada Elin. video kali ini saya ingin membahas topik yang sangat penting, yaitu etika dalam menggunakan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Teknologi AI memang sangat canggih dan revolusioner, namun kita harus ingat bahwa selalu ada dampak yang dihasilkan dari penggunaannya. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mematuhi etika dalam penggunaan teknologi AI. Pertama-tama, kita perlu memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan tujuan yang baik dan tidak merugikan orang lain. Tujuannya harus baik. Tidak menggunakan AI untuk melakukan tindakan ilegal atau menipu orang lain. Kedua, penting juga untuk memperhatikan hak privasi dan keamanan data pengguna. Sebagai pengguna teknologi AI, kita harus memastikan bahwa data pribadi orang lain tidak digunakan atau dibagikan tanpa izin. Selain itu, kita juga perlu menghindari diskriminasi dalam penggunaan teknologi AI. Kita harus memastikan bahwa AI tidak digunakan untuk menyalahi hak dan kebebasan orang lain berdasarkan latar belakang etnis, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Pengembang teknologi AI juga perlu memastikan bahwa mereka mengikuti standar etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI. Mereka harus memperhatikan dampak sosial dan moral yang ditimbulkan dari penggunaannya. Itulah beberapa etika ketika menggunakan teknologi AI yang perlu kita perhatikan.
Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi AI digunakan dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dengan menghargai etika dalam penggunaan teknologi AI. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tuh, sampai jumpa katanya. Ya, coba. Lihat video ini. Kan ada suaranya ya tadi ya. Kira-kira suaranya ini suara orang yang ngomong langsung. Maksudnya orang ngomong langsung itu rekaman gitu ya. Atau suara AI. Jadi bahkan untuk membuat video seperti ini, kita nggak perlu lagi rekaman lagi. Tinggal kita minta AI buat video begini, nanti katanya begini. Ya udah sini. Bahkan apa namanya ini tokohnya juga gerakan bibirnya itu mengikuti. Walaupun nam gitu kan, tapi ngepas. Ketika ngomong ya dia cuap-cuap, ketika berhenti dia diem. Gitu. Zaman sekarang sudah begini. Nah, makanya ada etika-etika yang harus kita pelajari. Dari rangkuman tadi yang pertama kita ambil jujur. Jujur berarti di sini kita kalau ketika membuat konten berbasis AI, kita harus jujur bahwa itu adalah buatan AI. Jangan ngaku-ngaku ini asli. Misal contoh kayak gambar tadi, membuat gambar tapi isinya adalah gunung meletus gitu. Info lur misalkan di grup itu, ini sedang gunung meletus di Cirebon misalkan gitu ya. Orang bikin panik jadinya, bener nggak? Iya kalau yang ngerti. Kalau yang bapak-bapak udah sepuh atau ibu-ibu yang biasa main Facebook ngelihat gambar itu, waduh, gunung meletus, waduh bahaya dan segala macam. Maka kita harus jujur. Kemudian yang kedua adil. Adil di sini maknanya adalah digunakan untuk kebaikan. Dan yang terakhir bijak. Kita bijak, jangan menggunakan AI untuk memanfaatkan demi kemaslahatan sendiri atau untuk merugikan orang lain. Misal foto gambarnya Jojo bisa nih tiba-tiba lagi mohon maaf gitu ya duduk sebelahan sama cewek cantik gitu ya. Nah, wah ini Jojo nih keterlaluan nih duduk sama cewek gitu ya, perempuan gitu ya. Nah itu kan nanti jadi fitnah buat Jojo ya, atau pengen Jojo aja ya. Ya itu kurang lebihnya etika penggunaan AI. Nah nanti sekarang kita langsung akan bagi kelompok nih. Nanti seperti biasa kita hitung. Kita berarti akan bagi menjadi 4 kelompok lah kurang lebih lah ya. 1 sampai 4. Ulangi lagi dari 1. Ulangi. Kamu berapa? No, ini 1 berarti 2. Ya, bergantian. 1, 2. Sok silakan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silakan. Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Ayo, oke, sudah. Nah, silakan. Bapak akan bagikan sebuah lembar kegiatan. Silakan nama ditulis, kemudian di situ ada gambar. Ada sebuah info yang beredar di grup WhatsApp tentang katanya pembelajaran daring di SMP Kedawung. Nah, kalian lihat apakah konten ini ada keanehan atau tidak? Kemudian kalau ada, apa keanehannya? Kemudian apa menurutmu konten tersebut hoak atau asli? Dan yang ketiga, kalau itu hoak, alasannya apa? Nanti perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan diisi terlebih dahulu.
Oke, waktu habis. Silakan. Perwakilan kelompok maju untuk menyampaikan jawabannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan nama saya Akun biasa. Kenalkan nama saya Muhammad Farhan. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan peserta didik dapat menyelesaikan konten hoax. Perhatikan berikut. 1. Apakah kamu menemukan keanehan dari gambar tersebut? Ya, karena memberitahukan tersebut kurang detail atau kurang jelas. Oke, lanjut. Apakah menurutmu konten tersebut hoax atau asli? Konten tersebut tentunya adalah hoax. Terus. Pemberitahuan tersebut seharusnya diberitahukan dengan detail tentang kejadian pada informasi tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Luar biasa. Terima kasih. Silakan. Kelompok 1 ya. Ya, ini nanti dikumpulkan ya. Oke, kita elaborasikan bersama dulu. Jadi ini adalah suatu metode latihan. Ketika kalian menemukan satu informasi, kalian menganalisa, ini benar enggak ya gitu ya, kan begitu. Ini temenanan beli konon, namun bahasa Jermannya kan begitu ya. Pertama coba kalian lihat. Ini kan Bapak bilang tadi di grup kelas. Biasanya kalau info-info resmi yang ngumumin di grup kelas itu siapa sih? Wali kelas. Kalau ini ada namanya nggak? Ada nggak namanya? Ada. Ya, biasa kalau wali kelas kan ada namanya, ibu siapa, bapak siapa, kan begitu. Jadi ini pengirimnya tidak jelas. Kemudian betul tadi disampaikan informasinya nggak lengkap, bilangnya terlampir surat himbauan tapi nggak ada suratnya, cuma kata-katanya aja. Betul atau tidak? Betul. Ya. Dan alasan-alasan lainnya. Jadi inilah manfaat kita mempelajari supaya kita lebih hati-hati lagi menganalisa konten. Dan kalian tadi sudah mulai bisa menganalisa konten tersebut. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dikumpulkan dulu lembar kegiatannya. Terima kasih. Yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan etika dan penggunaan AI. Berikut juga kita menganalisa tadi konten AI bahwa itu tuh mengandung unsur hoax atau tidak, kan begitu ya. Nah, untuk refleksinya sudah Bapak kirimkan ke WA masing-masing. Ya, nanti setelah selesai pembelajaran ini boleh kalian isi karena waktunya terbatas. Oke. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang resiko dari penggunaan AI. Apa sih resikonya ketika kita di dunia maya, di dunia medsos seperti ini, apa resikonya begitu ya. Nah itu saja. Sebelum ditutup silakan KM seperti biasa mimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini. Sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.